Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Kata Nabi, kamu masuk surga bukan karena amalmu, bukan karena ritualmu. Wow. Lalu sahabat bertanya, engkau ya Rasulullah juga masuk surga bukan karena ritualmu? Bukan. Terus kenapa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Aku masuk surga karena kasih sayang Allah. Jadi kalau kita beramal beribadah itu karena kasih sayang Allah, kan beda dengan karena ketakutan. Mohon maaf jangan tersinggung. Mungkin mental kita mental kuli. Kuli ini tidak hina. Karena mereka adalah orang yang tulus ikhlas bekerja. Tapi mental itu kan kalau saya dapat kerja ini saya dapat apa? Padahal sebetulnya kalau dikumpul semua ritual kita itu untuk menebus surga Tuhan, surga Allah kan tidak tertebus. Bagaimana mungkin seorang Abdul Somad yang hidup 63 tahun, potong tidur, potong kerja, potong ini, berapa persen dari ritual ibadahnya untuk menebus surga yang kekal selamanya? Kan nggak bisa. Terus masuk surga itu kenapa? Karena kasih sayang Allah. Kalau dia masukkan kita ke surganya karena kasih sayangnya, lalu kenapa kita nggak punya kasih sayang? Saya kalau ngobrol sama banyak teman muslim saya gitu ya, mereka sangat fokus banget sama pahalanya, ya kan? Jadi oh ya biar dapat pahala lebih banyak, supaya nanti di surga dan lain-lain. Tapi kalau misalnya tadi Nabi sempat bilang bahwa orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena kasih sayang Tuhan. Jadi apa pahala yang selama ini mereka kumpulkan gitu? Karena pahalanya sebanyak-banyak yang mereka kumpulkan, yang gak akan cukup juga. Bang Daniel, pemula ini, dia mikirnya belum nyampe ke situ. Jadi untuk tahap pemula ini dia masih nanya, saya kalau kerja 1 jam berapa ya? Kamu $2. Terus kalau per hari, kalau kerja malam ada bonusnya enggak? Untuk pemula memang begitu. Teknis. Iya. Ya. Kalau dia mau jalan, dia mau mikir, mau merenung, mau belajar, nanti dia akan keluar dari lingkaran pahala itu kepada merindukan kasih sayang. Tapi karena dia jalan di tempat, keilmuannya di bidang yang lain dia S1, S2, S3, pangkatnya naik terus dari golongan 2A, 2B, 2C sampai 4E. Tapi proses pemikiran beragamanya jalan di tempat. Anak kecil terjebak di tubuh orang dewasa, berbahaya. Kalau kamu nggak sholat, masuk neraka. Kalau kamu minum, masuk neraka. Kalau kamu mau masuk surga, berarti kamu mesti banyak baca Quran. Itu tidak salah bagi pemula. Toh kita juga dulu diajarkan orang tua kan begitu. Nanti kalau kamu juara, kamu dapat hadiah ini. Kalau kamu nggak naik kelas, subsidi silang putus. Pemula. Tapi setelah kita dewasa, kita tidak lagi melihat itu. Semua kita berikan kepada orang tua, kenapa? Cinta. Ambillah ini semua, Mak. Apa yang mau nih ambillah. Kenapa? Karena aku tidak bisa membalas sekali teriakanmu saat melahirkan aku. Jadi perlu kedewasaan. Jadi sekarang banyak anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa. Cara berpikirnya, berpikir anak-anak. Tapi dia tubuhnya sudah dewasa. Saya pun juga dari awalnya juga begitu. Nanti kalau gini dapat pahala ini, kalau ini dapat pahala ini. Tapi lalu kemudian kita berproses sampai pada puncaknya adalah semua yang kita lakukan ini untuk turunnya kasih sayang Tuhan. Supaya dia sayang sama kita. Kalau dia sudah kasih sayang sama kita, maka semua dia beri. Kalau kita hanya berharap pahala, yang dapat cuma pahala. Tapi kalau kita berharap kasih sayangnya, maka semua dia beri. Ada orang tua. Nanti kalau kamu masuk kelas, gaji jajannya segini. Kalau nanti ranking 1, hadiahnya ini. Dapatnya cuma itu. Tapi kalau kasih sayang orang tua didapat, sentuhlah pada hatinya, letak kasih sayangnya, maka semuanya akan yang dikasih. Tidak lagi hubungan ganti rugi. Iya. Tidak barter. Transaksional, ya. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan barter, transaksional. Saya ngerti sih, karena dulu saya transaksional banget soalnya. Ada yang lebih mengerikan lagi, dia angkat Tuhan sebagai direkturnya. Kalau saya buat gini, gaji saya begini. Kalau saya lembur, gaji saya begini. Kalau ternyata saya sudah kerja, nggak dapat yang saya inginkan, dia komplain, nunjuk rasa. Tuhan mana? Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan transaksional. Hubungan kita adalah kepasrahan. Menerima pun. Bukankah orang yang dicinta menerima apa yang dilakukan pencintanya? Apa hukumnya suami menyembunyikan uang dari istri? Bang, kata istrinya. Bang, ini duit apa bang? Duit sial. Oh duit sial, udah kusembunyikan kau dapat juga. Bapak menikah sama ibu
ibu menikah sama bapak, apakah hartanya jadi satu atau harta masing-masing? Mereka mau hartanya jadi satu dan bapak ketakutan. Itu yang saya baca. Sekarang kita baca ayatnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau istrimu meninggal kau dapat 50% hartanya kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau dia punya anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 25%. Sekarang saya tanya, hartanya nyatu atau pisah? Memang kalau belum sarapan susah nangkap. Saya ulang sekali lagi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak kamu dapat 1/4. Artinya hartanya misal. Harta bapak beda, harta ibu beda. Ibu kerja, punya kebun, punya tanah, punya speedboat, itu harta dia. Bapak punya usaha, harta bapak. Meninggal ibu, 50% untuk bapak. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Di dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Takbir. Saya ulang sekali lagi. Ibu menikah dengan bapak, bapak menikah dengan ibu, ibu bawa harta, bapak bawa harta. Bedanya apa? Dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Kenapa dalam harta bapak ada hak ibu? Karena bapak wajib memberi nafkah. Kewajiban bapak 5. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Lebih dari yang ini, itu bukan milik mereka lagi. Jelas? Ini ada sekarang suami setelah menikah, pas dilihat surat apa semua, tak ada punya dia. Semua atas nama istrinya. Ini orang kalau meninggal, ini tidak kena azab kubur. Karena di dunia sudah terlalu azab dengan istrinya. Dari yang saya sampaikan ini jelas tentang pembagian batasan-batasan harta, jelas? Jelas. Jadi tidak serta-merta setelah menikah, jangan mau anak perempuan kita ditipu laki-laki. Istriku, mana surat mobilmu, mana surat tanahmu? Tadi kita sudah akad nikah, semua hartamu, milikku, surgamu di bawah tapak kakiku. Oh, tidak begitu. Makanya laki-laki harus ngerti, perempuan juga harus paham. Kalau tidak, sedang main bola aja ada aturannya, statuta. Kalau tidak, akan hancur. Tapi insya Allah jelas itu.